إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kaum muslimin hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah yang paling kita cintai melebihi cinta kita kepada rumah-rumah kita sendiri. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendukung, membersamai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya Allah akan senantiasa mensupport, mendukung, membersamai orang-orang yang bertakwa. Maka semakin besar keinginan harapan kita untuk dicintai oleh Allah dan semakin besar keinginan harapan kita untuk senantiasa disupport, didukung, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya semakin besar pula upaya usaha kita di dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada nilai kemuliaan yang disandang oleh seorang insan melainkan nilai kemuliaan itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini insyaallah kami akan menyampaikan khutbah dengan tema orang kaya yang tercela dan orang kaya yang terpuji. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi pada umumnya setiap manusia pasti ingin hidup dengan memiliki banyak harta, hidup dengan kekayaan yang ia miliki. Bahkan tidak jarang di antara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekayaan itu, supaya kita diberikan kelebihan harta di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjalankan konsekuensi ketika kita sudah dikaruniakan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai seorang muslim, maka tentu harus mengetahui bahwasanya di balik kekayaan itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat, sedekah dan sebagainya. Jadi jangan hanya kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita melupakan konsekuensi daripada kekayaan itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang meminta kekayaan, ketika diberi kekayaan dia menjadi pelit. Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Bahkan ini ada ancaman dari Allah yang sangat mengerikan sekali ancaman. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Di antara mereka manusia ada yang berjanji kepada Allah di dalam doanya, la in atana min fadlin lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Kalau sekiranya Allah karuniakan kekayaan kepadaku, kelebihan harta kepadaku, sungguh aku akan rajin bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Tetapi apa kata Allah? Falamma atahum min fadli bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tetapi ketika Allah berikan kelebihan harta kepadanya, Allah berikan kekayaan kepadanya, bakhilu bi,
tiba-tiba dia menjadi orang yang pelit, tidak peduli dengan zakat, tidak peduli dengan sedekah, tidak peduli dengan kehidupan orang-orang susah. Bakhilubi, dia pelit. Padahal dulu dia berjanji kepada Allah, kalau Allah berikan kekayaan, kelebihan harta, dia akan bersedekah, dia akan menjadi orang saleh. Tetapi dia mengingkari hal itu. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dari janjinya dan mereka berpaling dari kebenaran. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlaqullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Wa iyyabillah. Kata Allah, maka Allah tanamkan penyakit kemunafikan di dalam hatinya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sungguh ini sangat bahaya sekali. Penyakit kemunafikan Allah tanamkan ke dalam hati mereka yang minta kekayaan, Allah berikan kekayaan, kemudian dia jadi pelit. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Maka Allah tanamkan penyakit kemunafikan di dalam hatinya sampai dia mati dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab mereka mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan oleh sebab mereka dusta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam janjinya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah ini menjadi perenungan bagi kita. Boleh kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat ketika kekayaan itu diberikan kepada kita, maka tunaikan kewajiban-kewajiban. Tunaikan hak-hak yang ada pada harta kita. Maka di sini kita akan menceritakan kisah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya ini sangat ajaib, sangat aneh, sangat unik. Kalau bapak-bapak mau mempraktekkan silakan. Tapi tadi itu konsekuensinya, kalau diberi kekayaan maka jadilah orang yang dermawan. Itulah orang kaya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sahabat Nabi yang kaya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman ibn Auf. Tetapi sahabat ini jarang sekali disebut, yaitu Sa'ad ibn Ubadah ibn Dulaim ibn Haris, seorang sahabat Ansor dari penduduk Madinah, dan beliau merupakan seorang pemimpin suku Khazraj. Dikenal sebagai orang kaya yang sangat dermawan. Bahkan tidak hanya dirinya yang dermawan, bapaknya, kakeknya. Jadi dia menuruni sifat dermawan dari orang tuanya dan kakeknya. Kemudian dia juga menurunkan sifat dermawannya kepada anaknya, yaitu Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Jadi Sa'ad ibn Ubadah ini sahabat Ansor yang sangat kaya dan dermawan. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal doanya. Tapi nanti konsekuensinya tanggung jawab bapak-bapak semua. Beliau berdoa kepada Allah. Doanya sangat unik sekali. Allahumma innahu la yasluhuni al-qalil wal asluh alaihi. Ya Allah, aku ini orang yang tidak pantas mendapatkan yang sedikit, dan yang sedikit itu tidak pantas untuk aku dapatkan. Masya Allah. Ini doanya sangat unik sekali. Allahumma innahu la yasluhuni al-qalil wa la asluh alaihi. Ya Allah, yang sedikit itu tidak pantas untuk aku dapatkan, dan aku tidak pantas mendapatkan yang sedikit. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini secara tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekayaan yang banyak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Terbukti lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanat jannatu Sa'ad bin Ubadah taduru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi buyutihi jami'an. Wa fi riwayat fi buyuti azwajihi. Terbukti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang hijrah ke Madinah, Sa'ad ibn Ubadah yang menanggung pasokan makan untuk Nabi dan keluarganya. Karena jafnatu Sa'ad taduru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an. Jadi piring-piring Sa'ad ibn Ubadah itu tidak pernah berhenti setiap hari mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Bahkan Ali Haris juga meriwayatkan
Ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabatnya, waktu itu di awal-awal hijrah, orang-orang Mekah baru datang ke Madinah, banyak di antara orang muhajirin itu kelaparan. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat Ansor, siapa yang punya man kana lahu fadlu ta'amin fi darihi falyakhudh bi akhihi. Kama qala sallallahu. Jadi barang siapa yang punya kelebihan makanan di rumahnya, bawalah saudaranya yang kelaparan ke rumahnya. Qalu, maka para sahabat mengisahkan, wa kana rajulun minal ansor yantaliqu ila darihi bil wahid minal muhajirin. Maka ada di antara sahabat Ansor membawa pulang satu sahabat muhajir ke rumahnya untuk dia kasih makan. Dan ada lagi bil isnain, ada yang membawa 2 orang, dan ada yang membawa bis salasa, 3 orang. Dan berapakah orang yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah? Wa kana Sa'ad bin Ubadah yantaliqu ila darihi bis samani minal muhajirin. Masya Allah. Orang-orang membawa saudaranya cuma 1, ayo makan ke rumah 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sa'ad bin Ubadah langsung 80 orang dia bawa ke rumahnya untuk diajak makan. Masya Allah. Beliau dikenal sangat dermawan sekali. Sa'ad bin Ubadah gemar memberikan makanan kepada orang-orang, dan beliau mendapatkan kekhususan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al shalawatika wa rahmataka ala ali Sa'id. Ya Allah, jadikanlah keberkahan-keberkahanmu dan kasih sayangmu untuk Sa'ad dan keluarganya. Masya Allah. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Ubadah diriwayatkan juga pernah mencandai Rasulullah SAW. Dikisahkan oleh anaknya itu Qais bin Sa'ad. Zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama alaina farada Sa'ad radan khafiyya. Jadi Rasulullah pernah mengunjungi rumah Sa'ad bin Ubadah, mengucapkan salam kepada mereka, tapi tidak ada yang menjawab. Ada saat menjawab radan khafiyya, tapi dijawab dengan pelan. Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sa'ad bin Ubadah menjawabnya, Waalaikumsalam, pelan. Rasulullah tidak mendengar. Akhirnya Rasulullah mengira di rumah tidak ada yang menjawab, dan rumah Sa'ad ini tidak ada orang. Akhirnya Rasulullah kembali pulang. Ketika kembali pulang diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, inni qad kuntu asma'u taslimaka alaina. Ya Rasulullah, sebenarnya tadi aku mendengar salammu, bahwa arudurun dan khafiyah, dan aku telah membalasnya, tapi dengan suara yang pelan. Lima. Kenapa ya Sa'ad? Kau membalas dengan balasan yang pelan, sehingga aku mengira tidak ada orang di rumahmu, dan aku kembali pulang. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inni uhibbu an tuksira alaina minas salam. Masya Allah. Jawabannya sangat unik sekali. Ya Rasulullah, aku itu senang kalau mendapatkan banyak doa ucapan salam darimu. Masya Allah. Jadi saat pengen Rasulullah itu mengulang-ulangi salamnya ketika datang ke rumahnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan contoh yang sangat agung sekali dari pribadi Sa'ad bin Ubadah ketika beliau berdoa kepada Allah meminta kekayaan, Allah berikan kekayaan, lalu Sa'ad bin Ubadah tunaikan hak-hak daripada kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya. Allahumma innahu la yasluhuni al-qalil wa la asluhu alaihi. Di doanya, ya Allah, aku adalah orang yang tidak pantas mendapatkan yang sedikit, dan yang sedikit itu tidak pantas untuk aku dapatkan. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan doa ini, dan ketika kita dikaruniakan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan hak-hak yang ada pada kekayaan tersebut. Maka itulah yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bahwasanya
ada orang-orang kaya yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang meminta kekayaan kepada Allah lalu Allah berikan kekayaan itu, tetapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang pelit, tidak mau mendermakan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan di sisi lain ada orang-orang kaya yang dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang meminta kekayaan lalu Allah karuniakan kekayaan kepada mereka, kemudian mereka menunaikan hak-hak kekayaan yang mereka miliki. Itu mereka dermakan kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Semakin Allah kayakan dia, semakin besar dia mendermakan hartanya. Itulah orang kaya yang dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendermakan harta maka tidak ada contoh yang paling utama selain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu sahabat Nabi kita sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu sangat bersegera di dalam mendermakan hartanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana karrih al-mursalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling dermawan, bahkan disifati seperti angin yang berhembus saking cepatnya. Kalau setiap kali ada peluang untuk mendermakan harta, maka beliau langsung. Maka jamaah bisa memperhatikan hal ini. Di luar misalkan melihat kotak amal, ada uang di kantong, ambil langsung. Itulah sifat orang yang bersegera di dalam mendermakan hartanya. Atau keluar masjid, nanti di jalan melihat ada pemulung atau ada orang yang sekiranya membutuhkan, kita lihat di kantong ada uang, langsung kita kasihkan. Itulah sifat orang yang bersegera di dalam mendermakan hartanya. Dan Nabi SAW dipisahkan oleh sahabat Uqbah ibn Haris, bahwasanya ketika selesai sholat asar, selesai salam, tiba-tiba Nabi SAW langsung berdiri dan pulang ke rumah. Para sahabat merasa heran ketika Rasulullah datang, ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Selesai salam tiba-tiba kau berdiri dan lari menuju rumah?" Kata Nabi SAW, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakaritu ayah bisani fa'amartu bi qismatihi." Dan dalam riwayat yang lain, fakaritu an ubayyinahu. Ketika selesai salam, tiba-tiba aku ingat bahwasanya di rumahku ada simpanan harta, dan aku tidak suka harta itu berlama-lama tersimpan di rumahku. Kata Nabi SAW. Masya Allah, Nabi itu tipe orang yang tidak mau menabung. Setiap kali ada uang langsung disedekahkan, didonasikan. Fa'amartu bi qismatihi, maka aku perintahkan seseorang untuk membagikan harta tersebut sampai tidak tersisa. Dan dalam riwayat lain, fakaritu an ubayyinahu, aku tidak suka jikalau harta itu tersimpan sampai datang waktu malam. Masya Allah, itulah karakter pribadi Nabi SAW. Setiap kali punya harta langsung dihabiskan, didonasikan, disedekahkan, didermakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi SAW, pernah menceritakan bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'dhamu ajra." Seseorang pernah datang kepada Rasulullah menanyakan tentang sedekah yang seperti apa yang pahalanya besar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta tasaddaq wa anta sahihun sahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Sedekah yang paling utama adalah ketika engkau sehat, ketika engkau lagi demen-demennya sama harta, takut jatuh miskin. Maka ketika itu kalau kamu bersedekah, itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Jadi setiap kali ada rasa cinta yang berlebih kepada harta, langsung sedekah. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya mengikis perasaan ketergantungan kita pada harta itu. Kata Nabi, kamu sehat, kamu lagi demen-demennya sama harta, sedekahlah. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengingatkan, wala tamhal hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulan kadza li fulan kadza. Jangan sampai ketika datang ajal kepadamu kamu baru ingat, tolong bagikan harta ini untuk fulan, tolong bagikan harta ini untuk fulan. Hilang keutamaan sedekah. Sedekah di akhir hayat. Selama ini kemana ketika sehat? Ketika demen-demennya harta, kemana? Tidak ada sedekah itu. Tapi ketika mau mati, baru ingat sedekah. Tolong membagikan untuk fulan, tolong membagikan untuk fulan. Maka keutamaan sedekah itu hilang. Dan jangan sampai ketika kita sudah mati baru menyesal di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10.
Di antara orang-orang yang mati di alam kubur, ada yang berangan-angan supaya dihidupkan kembali ke dunia untuk melakukan amalan. Amalan apa? Bukan sholat, bukan puasa, dan bukan yang lainnya, tetapi dia ingin bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin." Sedekahkanlah harta yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kematian sudah datang kepada kalian, kalian sudah masuk ke dalam kubur, kalian berkata kepada Allah, "Ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, hidupkan lagi aku ke dunia. Aku pengen bersedekah ya Allah." Masya Allah. Para ulama mengatakan bahwasanya kelak orang-orang yang dulu di dunia tidak pernah bersedekah atau melewatkan kesempatan untuk bersedekah, maka mereka akan menyesal di alam kuburnya, dan mereka bercita-cita berangan-angan supaya dikembalikan ke dunia, supaya kemudian bisa bersedekah walaupun hanya dengan 1.000 rupiah. Masya Allah. Maka jangan remehkan sedekah yang kita keluarkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah tidak pernah memandang kecil sedekah yang kita keluarkan di jalannya, meskipun itu hanya sebesar 1.000 rupiah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kesempatan khutbah yang bisa disampaikan dan bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kekayaan kepada kita, baik kekayaan harta maupun kekayaan jiwa, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita ketika kita diberikan kekayaan harta. Allah memudahkan kita untuk mendermakan harta kita di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa salam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.